Jadi jelas di sini ada kepentingan korporasi besar, Agung Sedayu. Ada pengusaha Aguan yang mendapat status PSN dari Pak Jokowi karena membantu Pak Jokowi menyelamatkan muka Pak Jokowi dengan melakukan groundbreaking di IKN, walaupun setelah groundbreaking nggak dilanjutkan gitu. Nah, sekarang ini kendati pagarnya sudah dibongkar, dipastikan masalahnya tidak akan selesai. Kita tahu dengan ada para pengusaha-pengusaha besar ini, mereka ini kan sangat gigih ya. Jadi mereka pasti tidak menyerah hanya karena pagarnya dibongkar. Jadi problemnya balik pada soal yang substansial tuh. Yang sensasional udah selesai di situ ketika Prabowo mengerahkan angkatan laut untuk menggusur, dan kita sama-sama mulai menduga bahwa diperintahkannya angkatan laut itu semacam perintah untuk memerangi satu kelompok atau menunjukkan bahwa negara memang akan hadir secara total. Jadi di belakang sinyal itu harus dikejar secara sebetulnya secara pertanggungjawaban, dan pertanggungjawaban itu harus menyangkut kekuasaan dengan sendirinya kan skala dari sensasi itu bukan sekedar urusan lurah yang kita udah tahu, si lurah ini dipiara oleh si itu, pemerintah daerah terlibat di situ, OKP mungkin juga disogok, LSM dikerahkan secara abal-abal untuk membackup opini publik. Tapi tetap rakyat ingin melihat setelah semua sensasi ini terungkap, orang akan kembali pada substansi, dan pertanyaan substansial selalu adalah siapa yang diuntungkan di dalam upaya untuk mengangkangi laut itu. Tentu orang tidak akan pergi jauh-jauh, orang akan minta supaya pemerintahan Presiden sebelumnya Jokowi itu yang tempus deliktinya ada di situ harus dipanggil dan diperiksa sebetulnya kan tidak mungkin itu dibiarkan sekedar komentar antara Menteri A dan Menteri B, Menteri yang lain mengatakan ya itu lagi diproses, Menteri berikutnya bilang enggak itu bukan tidak sepengetahuan kami itu. Jadi tetap ini skandal ini mesti diubah menjadi kasus, dari skandal yang isinya rumors, isinya mengintip sensasi, dia harus berubah menjadi kasus, dan ketika dia jadi kasus mestinya ada gelar perkara kan. Itu sebut aja kenormalan di dalam soal-soal semacam ini kan. Jadi kalau dia dibiarkan sebagai skandal, ya tanda tanyanya akan terus ada di situ kan. Sementara kita atau rakyat itu selalu ingin melihat siapa penguasa yang bertanggung jawab dan siapa yang harus dihukum dalam kasus itu. Siapa korporasi yang memanfaatkan sebut aja kesempatan untuk menyogok sehingga timbul terbitlah peraturan-peraturan itu. Tapi tetap di ujung analisis kita mesti katakan bahwa negara yang bertanggung jawab, kenapa negara memberi izin. Jadi sekali lagi publik harus dipuaskan hak dia untuk mengetahui keadilan terhadap laut yang adalah milik umum itu kan. Jadi itu intinya. Jadi harusnya diarahkan lagi, mulai diarahkan pada pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat di era Jokowi, termasuk Pak Jokowi yang memang secara historis bertanggung jawab terhadap berdirinya pagar itu.